terbentuk dari pola asuh masa kecil yang terjadi secara kronis. Kenapa seseorang yang people pleaser ini sulit untuk berhenti? Yang lingkaran kombinasi biokimia dalam tubuh people pleaser ini terjadi secara berulang-ulang. Dan menariknya adalah dari respon trauma psikologi ketika masa kecil ini akhirnya akan menanamkan mekanisme bertahan dari trauma. Hai semuanya, kali ini sesuai janjiku yang ada di video kontenku sebelumnya, kita akan ngebahas seputar people pleaser. Karena people pleaser ini sebenarnya hampir mendarah daging di masyarakat Indonesia. Dan dari kemarin aku tuh sudah search menurut 3 aspek ilmu. Yang pertama di psikologi, lalu neuroscience, dan yang terakhir di bidang spiritual energi. Dan kenapa permasalahan people pleaser ini mengakar kuat di Indonesia? Ya karena sistem parenting yang ada di Indonesia ini perlu dibenahi. Kenapa perlu dibenahi? Nanti kita bakal bahas di aspek psikologi. Dan poin-poin yang bakal aku bahas di video ini ada 5 poin. 4 poin bakalan aku bahas di part 1 di video ini. Dan kemudian part 2-nya, ini 1 poin, aku bahas di next video. Jadi jangan lupa di subscribe atau di follow ya teman-teman. Karena ini pembahasannya panjang banget, aku nyatet di notes. Ini tuh sampai 15 halaman, cuman buat ngebahas people pleaser. Karena dari ketiga aspek ilmu yang aku sampaikan ini, tiga-tiganya itu menjabarkan penjabaran yang berbeda, tapi menjurus ke satu tempat yang sama, yakni kita merasakan emosi. Dan emosi itu dimulainya dari ketika kita ada di dalam kandungan, tapi kita nggak akan bahas itu. Kita akan bahas dari mulai pola asuh. Pola asuh yang memang diterapkan oleh orang tua. Jadi kan tadi ada 5 poin ya teman-teman. Yang pertama, ini people pleaser menurut pandangan ilmu psikologi. Lalu yang kedua, dampak dari people pleaser ini seperti apa di kehidupan sehari-harinya. Dan yang ketiga, apa yang terjadi pada tubuh people pleaser menurut ilmu kesehatan, menurut neuroscience-nya seperti apa. Lalu yang keempat, ini menurut pandangan spiritual energi. Lalu nanti di part kedua kita akan bahas gimana sih caranya kita untuk keluar dari kubangan people pleaser ini. Kenapa aku jadikan di part kedua? Karena aku khawatir ini video terlalu panjang. Dan ini pertama kalinya aku ngebuat video yang lumayan panjang ya teman-teman. Biasanya aku buat video itu paling panjang 10 menit. Tapi ini kayaknya bakal sampai 20 atau 30 menit untuk video part satunya. Oke, nggak usah lama-lama, kita bakal bahas menurut aspek psikologi. Kenapa aku di poin pertama ini membahas dari aspek psikologi? Karena ilmu yang paling dekat dengan masyarakat terkait emosi, terkait apa yang dirasakan oleh masyarakat, itu sekarang yang paling menjamur itu adalah psikologi. Dalam ilmu psikologi, people pleaser ini adalah individu yang terlalu mementingkan orang lain, kebahagiaan orang lain, kepentingan orang lain di atas hidupnya sendiri. Karena dia nggak mau mendapatkan penolakan, lalu dia merasa harus menghindari konflik, dan dia juga butuh validasi dari eksternal. Jadi mereka akan begging keluar diri mereka, mencari validasi di luar mereka, dengan cara ya menjadi people pleaser. Dan alasan utama kenapa seseorang itu bisa menjadi people pleaser, yang pertama adalah karena adanya trauma relasional, yang biasanya terbentuk dari pola asuh masa kecil, yang terjadi secara kronis atau dalam jangka waktu yang panjang. Dan biasanya ini diperkuat dengan kritik yang diterima secara berulang dan kasih sayang dengan syarat dia menyenangkan orang lain. Contohnya seperti anak sulung yang terbiasa mengalah ke adik-adiknya untuk menyenangkan adik-adiknya. Dan orang tuanya bakalan memuji sikap dari anak ini karena memang menyenangkan adik-adiknya, tanpa tahu batasan untuk menyenangkan adik-adiknya ini seperti apa. Dan inilah yang menjadi dasar kenapa banyak anak Indonesia atau masyarakat Indonesia menjadi seseorang people pleaser. Karena memang dari kecilnya sudah dibentuk untuk menjadi seseorang untuk menyenangkan orang lain. Dan biasanya pola asuh ini akan menekankan pada keinginan pribadi agar tetap diterima, lalu tidak ditolak. Dan menurut penelitian, hubungan awal yang tidak aman atau insecure attachment sangat mempengaruhi cara seseorang membangun harga diri dan hubungan sosial di kemudian hari. Dan bisa jadi orang tua secara tidak sengaja menginternalisasi pesan-pesan negatif. Contohnya, orang tua yang sering mengkritik
Dan ini menanamkan core belief bahwa aku tidak cukup baik kecuali aku memenuhi kebutuhan dan harapan orang lain. Karena anak-anak terbiasa untuk dikritik dan menyesuaikan dengan standar-standar yang ditetapkan oleh orang tua. Dan menariknya adalah dari respon trauma psikologi ketika masa kecil ini akhirnya akan menanamkan mekanisme bertahan dari trauma atau yang dikenal dengan fawn response. Dan ini dijelaskan oleh Pete Walker pada tahun 2013 dalam bukunya yang berjudul Complex PTSD From Surviving to Thriving. Dan ia juga menambahkan satu respon tambahan terhadap trauma selain fight, flight, freeze, yaitu fawn, di mana ini merupakan reaksi otomatis untuk menenangkan, menyenangkan, dan menuruti orang lain demi menghindari bahaya dan mempertahankan rasa aman. Dan ini mengikuti dari respon trauma yang didapatkan sejak masa kecil ya teman-teman. Dan mekanisme psikologis dari fawn response ini muncul ketika seseorang mengorbankan keaslian diri untuk mempertahankan keterikatan. Dan biasanya orang-orang seperti ini mencari rasa aman dengan menyenangkan orang lain, dan ini tentunya dilakukan secara berlebihan, tanpa boundaries yang jelas. Contohnya perilaku fawn, ini yang pertama sulit berkata tidak meskipun tidak setuju. Lalu yang kedua, selalu meminta maaf meskipun mereka tidak melakukan kesalahan. Yang ketiga, orang-orang seperti ini itu terbiasa untuk menekan emosinya sendiri agar tidak menyinggung orang lain. Dan alhasil ya mereka terbiasa untuk menjaga emosi orang lain. Lalu penjelasan seputar people pleaser ini sebenarnya juga dijelaskan oleh teori insecure attachment yang dikembangkan oleh John Bowlby pada tahun 1969. Ini sudah lama banget ya teman-teman. Tapi kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Mikulencer dan Schaeffer pada tahun 2016. Tujuannya ini simpel ya teman-teman, yakni untuk mengetahui bagaimana hubungan awal antara anak dan pengasuh membentuk model internal tentang cinta, keamanan, dan penerimaan diri. Dan dari teori insecure attachment ini dikategorikan menjadi 4 tipe utama. Yang pertama, secure attachment, di mana seseorang itu merasa aman untuk memberi dan menerima cinta. Jadi dia balance nih antara bisa menerima dan bisa memberikan cintanya kepada orang lain. Lalu yang kedua, ada tipe anxious preoccupied, di mana seseorang ini takut untuk ditolak dan sangat butuh validasi. Dan ini merupakan tipe dari people pleaser. Yang ketiga ada tipe avoidant dismissive attachment, dan yang keempat ada disorganized attachment. Kita akan fokus di tipe kedua, yakni anxious preoccupied, yang biasanya paling sering menjadi akar utama seseorang menjadi people pleaser. Dan ini tuh ada ciri-ciri utamanya ya teman-teman. Yakni yang pertama, mencari perhatian dan penerimaan yang berlebihan. Yang kedua, dia ini takut banget kehilangan kasih sayang dari orang-orang sekitarnya apabila dia berbuat salah. Dan yang ketiga, lagi-lagi merasa bertanggung jawab atas emosi dari orang lain. Dan ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa tipe kedua ini lebih rentan untuk mengalami kecemasan sosial dan approval seeking behavior. Ya, yang akhirnya berujung pada people pleasing. Tadi kan kita sudah bahas dari poin-poin psikologi kenapa seseorang ini bisa menjadi people pleaser. Dan kali ini kita akan membahas poin utama kedua kita, yakni dampak psikologis seorang yang mengalami people pleaser. Yang pertama, ini mungkin sudah sangat awam untuk diketahui bahwa seseorang yang people pleaser atau people pleasing ini terbiasa untuk membutuhkan validasi dari luar. Lalu sumber harga dirinya berpindah ke luar dirinya sendiri atau dititik tumpukan pada orang lain, dan biasanya mereka akan merasa bernilai ketika mereka ini dipuji atau mereka disukai oleh orang lain. Makanya kalau kita lihat sekarang itu ada banyak banget buku tentang self-love ya, karena ini seputar people pleaser yang sangat-sangat menjamur di Indonesia. Banyak orang Indonesia yang sangat memikirkan pemikiran dari orang lain atau cibiran dari orang lain. Mereka takut untuk dibenci atau tidak disukai orang lain. Padahal itu adalah hal yang wajar dan tidak bisa kita kontrol. Lalu dampak yang kedua yang biasanya dialami oleh people pleaser, dan ini dampak lanjutan, yakni biasanya people pleaser ini akan mengalami kecemasan sosial. Biasanya people pleaser ini sangat-sangat reaktif atau sangat pandai menilai ekspresi dari orang lain. Tujuannya satu teman-teman, untuk melihat apakah mereka ini merasa tersinggung dengan diri people pleaser, atau untuk menilai apakah orang lain ini menyukai dirinya atau tidak. Lalu yang ketiga, seseorang yang terbiasa menjadi people pleaser ini biasanya kesulitan untuk membangun batas diri atau boundaries. Mereka akan merasa bersalah atau sulit untuk mengatakan kata tidak kepada orang lain.
Hal ini terjadi karena people pleaser terbiasa untuk mengasosiasikan penolakan dengan rasa bersalah dan takut untuk ditinggalkan. Dan mereka biasanya mengalami fusion batas diri antara dirinya dengan orang lain. Jadi mereka tidak terbiasa untuk merasakan apa yang benar-benar diri mereka rasakan. Dan biasanya mereka terpengaruh oleh emosi dari orang lain. Lalu efek psikologis yang keempat dari seorang yang people pleaser, biasanya energi dari mereka ini sangat mudah terkuras karena mereka menghabiskan energinya untuk menyesuaikan diri mereka dengan orang lain. Dan ini dapat dijelaskan secara fisiologis tubuh. Gejala ini dikenal sebagai chronic social overregulation atau kondisi ketika saraf terus-menerus menyesuaikan diri untuk menghindari konflik. Dan aktivasi berkepanjangan pada people pleaser akan menimbulkan sistem stres, meningkatkan kortisol, dan menurunkan serotonin, yang kemudian akan memunculkan rasa lelah emosional dan kehilangan makna hidup. Biasanya orang-orang seperti ini ketika melakukan aktivitas-aktivitas yang ringan itu mudah sekali terkuras energinya. Tahu-tahu aja lemas. Dan bisa jadi emosionalnya juga akan mati rasa. Dan kalau kita bahas people pleaser dari segi keilmuan kesehatan, kita bakal masuk di poin ketiga ya teman-teman. Yang ini lumayan kompleks sebenarnya, tapi akan aku jelaskan secara mudah karena akan banyak mekanisme-mekanisme syaraf, lalu juga ada banyak mekanisme hormon juga teman-teman. Dan juga ada kombinasi dari biokimia tubuh, itu gimana pada seseorang yang people pleaser. Nah, yang pertama, sistem saraf seseorang yang terbiasa menjadi people pleaser, di mana ada sebuah teori yang bernama polyvagal theory. Teori ini simpelnya mengatakan bahwa sistem saraf itu punya respon untuk menghadapi rasa aman, rasa bahaya, rasa ancaman ekstrim. Dan sistem saraf ini mempunyai 3 cabang utama. Yang pertama untuk fight atau melindungi diri secara aktif. Yang kedua freeze dorsal vagal untuk bertahan dari ancaman ekstrim. Dan yang ketiga ada fawn untuk menenangkan, menyenangkan, dan menyesuaikan diri. Dan mekanisme saraf yang terjadi pada seseorang yang people pleaser, sistem sarafnya ini tidak lagi membaca secara benar antara yang menjadi ancaman nyata bagi diri kita atau yang bisa menyelamatkan diri kita. Sistem saraf yang seharusnya mengatur rasa aman, rasa tenang, kondisi sosial, ini pada people pleaser mengalami maladaptif, yang dimana sistem saraf ini digunakan untuk meredam ancaman, melalui kepatuhan dengan orang lain dan meredam konflik. Dengan kata lain akan terpancar pada diri mereka, perbuatan mereka, bahwa rasa aman yang mereka terima ini dengan cara diterima oleh orang lain. Dan kondisi ini biasanya seorang itu tampak tenang di luar, secara emosi dan sistem sarafnya ini dalam mode bertahan hidup. Biasanya secara fisiologis tubuh akan terlihat ketika seseorang itu tersenyum, tapi detak jantungnya malah meningkat. Atau terlihat lembut di luar, tapi sistem sarafnya ini dalam posisi tegang. Dan mereka terbiasa untuk menekan emosinya, jadi mereka tidak aware dengan apa yang mereka rasakan. Entah itu marah, sedih, jengkel, kecewa. Dan tahu nggak, sebenarnya seseorang yang people pleaser terbiasa berpikir, aku harus ramah agar tidak ditolak. Aku harus mengalah agar suasana menjadi aman. Ini kita sudah bahas menurut sistem sarafnya ya teman-teman. Dan ada lagi menurut hormon-hormon tubuh seseorang yang mengalami people pleaser. Tubuh manusia itu punya hormon-hormon tertentu yang memang fungsinya itu spesifik, seperti kortisol. Ini berfungsi ketika kita mengalami stres dan mengalami kewaspadaan sosial. Dan karena respon kortisol ini sebenarnya tidak bisa kita rasakan secara langsung, respon kortisol ini secara terus-menerus aktif di tubuh seseorang yang mengalami people pleaser atau people pleasing kepada orang lain. Dia terus-menerus dalam mode waspada, apakah orang ini suka sama aku atau tidak, apakah aku sudah memuaskan orang lain. Dia terus-menerus mencari, memindai wajah orang lain, nada suaranya seperti apa, reaksinya seperti apa. Hasil ya kortisolnya secara terus-menerus akan aktif, dan akibatnya tubuh akan mengalami kelelahan, gangguan tidur, penurunan sistem imun, dan kecemasan sosial. Lalu yang kedua, ini ada hormon cinta atau oksitosin. Namanya kan hormon cinta ya teman-teman. Dan ini ada ketika kita menerima cinta atau kasih sayang dari orang lain. Dan fungsi oksitosin ini yang pertama untuk meningkatkan kepercayaan dan keinginan untuk terhubung dengan orang lain. Tapi pada seseorang yang people pleaser, efeknya ini nggak selalu positif teman-teman. Dan bisa jadi menimbulkan rasa aman dan cinta yang palsu. Ketika seseorang people pleaser ini disukai oleh orang lain, menerima pujian, maka mereka akan mengaktifkan hormon oksitosin.
Hormon ini akan memberikan rasa aman yang sementara dan sifatnya adiktif. Dan kemudian otak akan menerjemahkan bahwa rasa aman dan nyaman ini muncul ketika kita menyenangkan orang lain. Itulah kenapa seseorang yang people pleaser atau terbiasa untuk people pleasing mencari validasi dari luar. Efeknya ini sebenarnya tidak baik. Tapi karena otaknya sudah kecanduan dengan oksitosin yang palsu, maka ya mau nggak mau people pleaser ini melakukannya secara terus-menerus. Dan lingkaran kombinasi biokimia dalam tubuh people pleaser ini terjadi secara berulang-ulang. Tahap yang pertama adalah tahap antisipasi penolakan, di mana kadar kortisol naik. Jadi seseorang ini akan mengalami stres, badannya terasa tegang, dan di tahap ini seseorang people pleaser akan menyesuaikan diri dengan orang lain secara berlebihan. Tahap yang kedua adalah tahap diterima dan dipuji oleh orang lain, di mana di tahap ini oksitosin ini naik, atau hormon bahagia, hormon cintanya naik, sehingga badan akan terasa lebih rileks, terasa lebih lega, ya karena dia dapatkan dari rasa menyenangkan orang lain. Tahap yang ketiga, karena dia berusaha menyesuaikan diri dengan orang lain secara terus-menerus, alhasil energinya habis. Dia merasa lelah secara sosial, sehingga kortisolnya ini naik lagi. Dia menjadi stres lagi, dia merasa capek, dan mungkin merasa burnout juga. Nah, kemudian masuk ke tahap yang keempat, di mana kebutuhan untuk koneksi lagi, koneksi dengan orang lain lagi agar mendapatkan oksitosin atau hormon cinta, hormon bahagia kembali, ya dengan cara menyenangkan orang lain. Dan hal inilah yang menyebabkan kenapa seseorang yang people pleaser ini sulit untuk berhenti, ya karena mereka berputar terus-menerus di siklus itu, teman-teman. Mereka kecanduan secara sosial dan hormon-hormon yang dilepaskan di dalam tubuh mereka. Dan dampak jangka panjangnya adalah karena seseorang people pleaser ini sebenarnya menyimpan emosi di dalam diri mereka, jadi sistem saraf, sistem otot, semuanya menegang. Dan akhirnya timbul penyakit-penyakit seperti sakit kepala, lalu gangguan pada postur tubuh, dan berkemungkinan besar punya penyakit pencernaan karena mereka menyimpan stres kronisnya di dalam tubuh mereka. Dan ini juga sesuai dengan teori kesehatan tradisional yang aku dapatkan ketika masa perkuliahan di Universitas Erlangga, di mana seseorang itu dapat mengalami penyakit yang efeknya dari emosi. Emosi seperti overthinking, itu akan mencerminkan beberapa organ-organ tertentu, salah satunya adalah lambung. Jadi ketika orang-orang yang mengalami stres, mengalami overthinking, ya mau nggak mau mereka secara naluriah akan mengalami penyakit di sistem lambung atau sistem limpa, karena ini menyangkut pada unsur tanah. Buat yang mau penjelasan lebih lanjut seputar teori-teori TCM bisa lihat di videoku yang ini. Sudah aku jelaskan di sini. Dan bahayanya penyakit yang disebabkan oleh emosi adalah banyak orang yang tidak aware dengan emosinya, sehingga penyakit-penyakit yang timbul karena emosi, alhasil ya manifestasinya pada penyakit-penyakit yang mungkin bertahan lama dan menumpuk, dan akhirnya baru ketahuan ketika penyakitnya itu sudah parah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir pada part 1, bagaimana pandangan people pleaser menurut spiritual energi. Jadi, ketika kita berbicara seputar energi, ini ada teori keseimbangan, teman-teman. Jadi, energi itu harus seimbang antara memberi dan menerima. Nah, pada seseorang yang people pleaser, biasanya mereka terbiasa untuk memberi, tapi mereka menolak untuk menerima. Kalau dianalogikan, ini seperti keran. Bayangkan ada keran keluar atau energi yang kamu keluarkan untuk menenangkan, membantu, dan menyenangkan orang lain, dan ada keran masuk, yakni kamu menerima energi dari orang lain, mendapatkan cinta, mendapatkan mungkin rezeki dari orang lain. Nah, pada seseorang yang people pleaser, ini hanya keran keluarnya yang terbuka. Mungkin mereka akan menerima, tapi tidak sebanding dengan apa yang mereka keluarkan. Alhasil, energinya bakalan terkuras, dan kemudian akan berpengaruh pada vibrasinya yang menurun, frekuensinya pun juga akan menurun. Ya tahu sendirilah ya, kalau misal energi, vibrasi, dan frekuensi kalau ini rendah, maka kita akan sulit menerima hal-hal yang sifatnya power, hal-hal yang sifatnya benar-benar cinta sejati, hal-hal yang sifatnya benar-benar nyaman di diri kita. Orang people pleaser akan sulit untuk menerimanya, teman-teman. Karena mereka kebanyakan merasa tidak layak. Ketika mereka ditolak, mereka merasa tidak layak untuk menerima cinta. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, perasaan tidak layak ini memancarkan level energi yang rendah. Dan menurut Map of Consciousness dari David R. Hawkins, rasa tidak layak ini selevel dengan rasa bersalah dan rasa takut. Dan ini energinya sangat rendah ya teman-teman. Dan efeknya apa yang bisa kita rasakan dari energi, vibrasi, dan frekuensi yang rendah? Yang pertama, tubuh akan sulit menerima energi positif.
Karena ya sinyal yang mereka kirimkan ke alam semesta, ini sinyalnya sinyal level rendah. Jadi gimana mereka bisa menangkap energi positif ketika apa yang mereka pancarkan keluar itu adalah energi negatif. Seseorang yang people pleaser ini akan terus-menerus diuji dengan hal yang sama, sampai mereka tidak mengejar validasi lagi dari orang lain, dan mereka akan berfokus pada apa yang ada di dalam diri mereka. Karena sebenarnya kalau kita bayangkan, self-worth atau merasa layak ini merupakan wadah utama untuk menerima energi-energi positif. Dan kalau wadahnya bocor atau rusak, ya energi positif ini tidak akan tertampung dengan baik, meskipun Tuhan mengalirkannya secara terus-menerus ya teman-teman. Dan kalau kita tilik dari sistem energi cakra, ini kemungkinan besar pada cakra dasar, lalu cakra solar plexus, cakra anahata, dan cakra tenggorokannya ini tidak balance. Seperti contohnya pada cakra dasar, yang fungsinya untuk stabilitas manusia dan mengendalikan rasa aman. Ketika cakra ini terjadi ketidakseimbangan atau imbalance, maka yang terjadi pada people pleaser akan merasa takut untuk ditolak, lalu merasa tidak aman kalau sendirian, kecemasan sosial karena dasar rasa aman ini bergantung pada orang lain, dan kelelahan kronis dan bisa mengalami masalah sulit tidur. Lalu kalau kita lihat pada cakra solar plexus, di mana seseorang yang people pleaser ini akan sulit untuk menetapkan batas atau boundaries. Karena solar plexus ini berfungsi untuk menetapkan batas diri dan kepercayaan diri. Lalu yang ketiga, ada imbalance pada cakra anahata atau cakra jantung, di mana ini mengontrol rasa welas asih, rasa kasih sayang, di mana pada seorang yang people pleaser, mereka akan terlalu banyak memberi. Dan biasanya kadar cinta pada diri mereka ini tergolong rendah, tapi kadar cinta pada orang lain ini justru tinggi. Dan yang terakhir, ini ada pembahasan dari cakra tenggorokan, di mana seorang people pleaser ini sangat takut untuk mengkomunikasikan apa yang dia rasakan. Dia menutup-nutupi apa yang menjadi emosi sebenarnya yang dia rasakan. Karena cakra tenggorokan ini berfungsi sebagai komunikasi yang jujur, lalu ekspresi diri, dan ini merupakan pembahasan terakhir pada poin people pleaser part 1 ya teman-teman. Ini merupakan video yang lumayan panjang buat aku, karena biasanya aku buat video cuma 10 menit, dan semoga pembahasan yang aku berikan ini bisa membuka pencerahan bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang mungkin sekarang masih berkutat sebagai people pleaser. Dulu aku pun juga sempat mengalami menjadi people pleaser, dan aku terbiasa menyesuaikan diri dengan orang lain. Alhasil ya, hal inilah yang membatasi diriku untuk berkembang lebih jauh. Yang seharusnya aku bisa menjadi diri autentik, menjadi terhambat karena aku terlalu memikirkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Dan ini mungkin terjadi pada diri teman-teman, atau kenalan kalian, atau keluarga, dan teman-teman bisa share video ini. Dan next kita akan bahas bagaimana cara kita keluar dari kubangan people pleaser. Karena kalau kita lihat tadi, seseorang people pleaser ini akan berputar pada 4 tahap yang sudah aku jelaskan tadi. Dan next di video kedua nanti, aku akan mengupas pendekatan-pendekatan gabungan yang aku gabungkan dari ketiga ilmu yang sudah kita bahas sekarang. Dari psikologi, dari sains, dan dari spiritual. Dan biar kalian gak ketinggalan infonya, jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena kemungkinan besar aku bakalan upload di 1 minggu atau 2 minggu kemudian setelah video ini rilis. Oke, see you next video ya teman-teman. Bye-bye.